Iki apa nih sih? Oh ya, halo teman-teman, ini saya lagi di kantin FK ya. Di sini saya mau opening dulu untuk tugas Pak Sigi. Perkenalkan, nama saya Rizky Batul Amri, saya biasa dipanggil Gigi, asal saya dari Karanganyar dengan NIM K5425081. Oke, lanjut ke videonya. Halo Ki. Halo Ki. Pak. Di sore hari ini, kala kami setelah selesai berkuliah, di sini saya akan membawakan suatu teori yang bernama teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik itu adalah teori atau biasa kita sebut sebagai suatu tingkah laku atau sesuatu yang kita lakukan secara berulang atau kebiasaan kita. Nah, teori behavioristik itu sendiri bisa kita simpulkan seperti perubahan tingkah laku sebagai respon atau interaksi antara stimulus, di mana perilaku tersebut bisa diamati, juga diukur, dan juga dinilai secara konkret. Tentu saja tidak hanya itu dong, seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Jadi seperti kita saat kecil, kita pernah diajarkan guru kita untuk membaca, menulis, ataupun menggambar. Jadi kita bisa menerapkannya itu dari hari ke hari dan lebih baik dari hari ke hari sebelumnya. Selain itu juga behavioristik tidak mau mempersoalkan apakah manusia itu baik, jelek, dari mana, siapa, rasional atau emosional. Nah, behavioristik sendiri hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, baik dia saat kecil, dia remaja ataupun dewasa. Jadi faktor utama perilaku itu adalah lingkungan itu sendiri, atau biasanya bisa dari teman, kerabat, ataupun orang-orang terdekatnya. Tentu teori behavioristik ini tidak hanya tentang itu saja. Saya akan berikan contoh agar penjelasan saya lebih mudah untuk dipahami. Nah, misalkan seperti ini. Jika kita menjadi seorang guru atau kita menjadi seorang pendidik yang profesional, apabila ada seorang anak yang sering bolos, anak yang ramai saat pelajaran, anak yang nakal, terus intinya anak-anak itu anak-anak yang kurang disiplin atau kurang menaati peraturan dan juga norma-norma yang ada di sekolah. Nah, itu kita bisa memberikan suatu hukuman, tapi tidak bisa langsung memberikan hukuman yang besar. Contohnya saat dia melakukan satu kali kita bisa mengingatkan, kedua kali kita bisa mengingatkan lebih lagi, dan ketiga kali kita tidak boleh langsung menghukumnya. Jadi kita mungkin memberikan suatu kata yang agar dia paham apa yang akan terjadi jika dia membiasakan kebiasaan buruknya. Jika itu terus berlaku dan siswa atau murid itu masih tetap ngeyel, tetap berperilaku yang tidak, jadi kita bisa memberikan hukuman, tapi hukuman itu tidak boleh berupa hukuman fisik. Jadi hukuman itu mungkin kita suruh dia membersihkan papan tulis, atau ada jam tambahan, ataupun hukuman-hukuman yang hukuman itu tidak merugikan siswa itu. Nah, contoh di sebaliknya, ada seorang siswa yang rajin, siswa yang sering menjawab pertanyaan guru, siswa yang aktif. Nah, kita juga bisa memberikan hadiah ataupun pujian kepada suatu tindakan yang telah dilakukan siswa itu. Tujuannya hadiah atau pujian ini agar memotivasi siswa tersebut atau teman-teman yang lainnya agar bisa menjadi diri yang lebih baik lagi, menjadi aktif, dan
siswa itu akan merasa terapresiasi atas kerja kerasnya. Jadi dia tidak akan kapok untuk menjawab, bertanya, dan juga melakukan hal-hal yang baik lainnya. Oke, jadi kita sudah sampai ke bagian ciri-ciri yang mendasari teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau peran-peranan. Yang ketiga, mementingkan reaksi kita terhadap sesuatu masalah atau hal yang baru. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui proses stimulus dan respon. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan-pengulangan. Yang terakhir, yang keenam, hasil belajar yang telah dicapai adalah munculnya perilaku yang kita ingin lakukan. Jadi itu dia sedikit belajar tentang teori behavioristik yang sudah saya rangkum. Mungkin dari teori saya masih banyak kekurangan, masih banyak nilai-nilai yang kurang. Saya mohon maaf. Motivasi dari saya, pilihan kecil Anda menjadi kebiasaan yang mempengaruhi keputusan yang besar yang Anda buat dalam hidup. Jadi jangan lupakan suatu kebiasaan dan ubahlah kebiasaan burukmu menjadi kebiasaan yang lebih baik ke depannya. Wes. Aslimu. Ya. Jatuh juga. Oh, lanjut. Sik. Bebek. Kamu nyapane tuh mati piro? Fotoku ning ngono. Ora. Half body toh. Ya, enggak apa Mas. Langsung aja. Yuk, tutup.